Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Shalli wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah berikan kita sehat, hidup kembali setelah kematian kita, hidup kita tadi malam. Semua nikmat ini adalah dari Allah. Semoga kita mampu menjadi hamba-hamba yang bersyukur dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian surat Al-Buruj. Di minggu yang kemarin kita membahas surat Al-Buruj ayat yang ke-10 ini kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di ayat yang ke-10 ini Allah menjelaskan innal ladzina fatanul mu'minin. Ini objeknya yang dibicarakan adalah orang-orang yang membakar kaum muslimin dari peristiwa Ashabul Ukhdud. Karena mereka membakar kaum muslimin, tidak hanya ribuan tapi jutaan kaum muslimin. Jadi apa yang mereka lakukan ini dari sikap orang-orang yang mukmin. Jadi makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang al-mukmin ini wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Karena kalau orang yang beriman bukan hanya persoalan imannya kepada Allah yang membuat mereka terganggu, tetapi persoalan taatnya kepada Allah secara zahir dan batin. Sebentar lagi korban, sebagian negara tidak memperbolehkan untuk menyembelih sapi, ya, sebagian daripada hewan korban itu sendiri. Bahkan ketika ada orang yang di luar sana menyembelih ayam saja, itu adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia, sehingga didemo, Pak. McDonald itu kan didemo, ya, McD itu didemo karena apa? Terlalu banyak memotong ayam, ya. Jadi menurut mereka memotong ayam itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Apalagi ini sapi, kata IPDP, bahwa sapi itu adalah Tuhannya mereka. Tuhannya mereka, sehingga tidak boleh disembelih. Maka orang mukmin karena imannya itu secara zahir tampak. Apa secara zahir? Kita tampak sholat subuh seperti ini, kita tampak yang berangkat haji kita doakan doanya haji yang mabrur. Apa yang mereka lakukan? Orang yang berhaji adalah ibadah-ibadah yang tampak. Karena simbolisasi daripada haji itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka tidak heran kebencian ini sudah ada dari zaman dahulu yang disebut dengan Ashabul Fil. Abraha itu sebenarnya irinya saja kepada kaum muslimin. Abraha ini kan Nasrani, Pak. Nasrani dari Ethiopia sana menguasai Yaman atas perintah orang-orang Romawi ketika itu. Karena Romawi ketika itu dikuasai Yaman dikuasai oleh orang-orang Yahudi, sehingga diperintahkan oleh Roma untuk masuk ke wilayah Yaman ketika itu. Ketika masuk ke Yaman dikuasai oleh Abraha, maka Abraha mendirikan gereja terbesar ketika itu. Maka ternyata gereja ini tidak laku. Kenapa? Karena orang lebih memilih datang ke wilayah Ka'bah. Ka'bah itu dasarnya adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya lihat, doa Nabi Ibrahim alaihissalam.
Allahumma ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikan ya Allah. Jadi jadikan itu, ja'ala itu kan sesuatu yang sifatnya transformasi. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dulu tidak ada, itu hanya kampung, tidak ada penduduknya. Tapi doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah sampai yaumil akhir, Pak. Doa ini adalah doa yang dijamin oleh Allah sampai yaumil akhir. Bahkan Dajjal saja tidak bisa masuk ke kota Mekah itu. Karena doa siapa? Karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya sebenarnya orang yang berangkat haji harus selesai dulu membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dia paham betul tentang keberangkatannya haji itu. Bukan hanya ritual-ritual biasa, tetapi ritual-ritual yang penuh dengan makna iman, makna akidah, makna sirah, menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan orang mukmin itu secara zahir dan batin, dan itu berdampak secara sosial. Itulah yang membuat orang-orang kafir tidak setuju dengan keberadaan orang muslim yang dikategorikan hari ini adalah orang mukmin yang ekstrim. Termasuk panjenengan ini. Sholat subuh ini ekstrim, Pak. Jadi yang berangkat sholat subuh ini namanya sudah ada di Polres. Maka Allah menyebutkan innal ladzina fatanul mu'minin, orang-orang yang memang tadi difitnah oleh orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam parit, dibakar, jumlahnya bukan ribuan tapi jutaan yang dimasukkan. Tapi Allah menyebutnya innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Bentuknya adalah bentuk kata benda. Jadi imannya itu sempurna. Kalau kalimatnya innal ladzina amanu, nah bentuknya kata kerja, bisa saja imannya itu berubah-ubah. Tapi di sini tidak. Orang yang Allah masukkan, mereka yang masukkan, orang-orang yang mukmin yang dimasukkan ke dalam api tersebut, orang-orang yang sempurna imannya. Bahkan seorang ibu menggendong seorang bayi, ketika ibu itu berada di tepian ketika akan didorong ke dalam api itu, dia ragu. Bayi itu bicara, apa yang kau ragukan wahai ibu? Coba, bayi saja bicara ketika itu. Apa yang engkau ragukan wahai ibu? Itu hanya api buatan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang menguatkan hati ibunya sehingga masuk, Pak, ke dalam. Masuk ke dalam. Maka orang-orang yang sempurna imannya, kemarin kita bicara tentang surat Yusuf ya. Surat Yusuf, Yakub alaihi salam. Apa kurangnya Yakub itu? Memang anbiya, Pak. Diuji dengan 12 anaknya, yang 10 ini luar biasa. Merekayasa pembunuhan Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah itu mereka datang dengan retorika yang sangat bagus, dengan logika yang sangat baik, dengan narasi yang sangat baik, dengan bukti yang begitu jelas. Apa kata Nabi Yakub alaihi salam? Walaqad sawwalat lakum anfusukum amra. Kalian menganggap perkara dosa besar itu kan, pembunuhan itu kan dosa besar, Pak. Wasawwalat taswil itu kan menganggap sesuatu yang besar menjadi sesuatu yang kecil. Itu namanya taswil. Dan itu yang dilakukan oleh setan. Setan suka begitu kepada kita, Pak. Gak apa-apa itu, kan riba itu biasa-biasa aja. Ya kan lagi butuh. Akhirnya apa? Tetap ambil riba. Itulah setan. Setan tuh masuk di mana saja. Oh ya, ke ustadz ya masuk, ke ulama juga masuk, ke semuanya masuk. Menganggap sesuatu yang besar itu perkara yang kecil. Sholat subuh ini besar atau kecil? Besar ini. Panjenengan dan saya akan merasakan nanti ketika sudah masuk ke barzakh. Ketika sudah masuk ke pintu barzakh itu kita baru merasakan subuh ini luar biasa. Subuh ini luar biasa pahalanya yang Allah berikan. Maka
orang-orang yang beriman diuji oleh Allah, fatanul mu'minina wal mu'minat. Yakub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi luar biasa. Yakub menyikapi itu tidak gegabah. Maka Allah menyatakan fasabrun jamil. Sikapnya Nabi Yakub ketika itu, dia tahu yang membunuh Yusuf itu siapa, dia tahu. Bahkan dari awal sudah tahu. Dari awal sudah tahu, tapi sikapnya Nabi Yakub fasabrun jamil, wallahu musta'anu amma tasifun. Sabar sajalah. Kalau seandainya dia marah kepada anaknya yang 10 merekayasa ini, apa yang akan terjadi, Pak? Anaknya akan banting pintu, 10-nya akan keluar dari rumah itu. Dan kehilangan 10 lagi. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yakub, seorang ayah. Saya belajar dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Yakub tentang bersabarnya seorang ayah. Sabarnya seorang ayah. Ayah itu kan tidak banyak bicara, tapi mampu menahan paku yang berada di kakinya tanpa mengeluarkan air mata. Itulah seorang ayah. Begitu juga seorang ibu. Ibu itu mampu menahan sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh orang-orang luar biasa. Makanya Allah menyebutnya wahaba Rabbana hablana min azwajina. Ada kekuatan seorang ibu yang tidak bisa dimiliki oleh seorang ayah. Ada kekuatan ayah yang tidak bisa dimiliki oleh seorang ibu. Maka kalau terjadi suami istri pernikahan, makanya doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kenapa? Keberkahan menikah itu adalah keberkahan saat bahagianya dia dapat pahala. Coba suami istri yang tertawa saja di rumah, senyum saja di rumah, diberikan pahala. Barakallahu laka wa baraka alaika. Tangisan mereka berdua membesarkan kita, mengayomi kita dari sesuatu yang mungkin berkeringat, dari kebun-kebun mereka, dari sawah-sawah mereka. Maka Allah berikan juga barakallahu alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Dan itu adalah kebaikan. Dan Nabi Yakub mampu untuk ke situ. Fasabrun jamil. Apa kata Nabi Yakub? Wallahul musta'anu amma tasifun. Allah cukup wazannya, Pak. Wazannya mustafa'alun. Musta'anun artinya adalah tidak ada yang mampu yang menolong kecuali Allah Subhanahu. Amma tasifun. Semua sifat-sifat manusia tidak bisa masuk, Pak. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Amma tasifun. Kadang kita bersandar kepada manusia, tapi ternyata manusia membuat kita kecewa. Kita bersandar kepada makhluk yang namanya jin dan syaitan, datang ke dukun, ternyata bisa saja mengecewakan kita. Tapi sungguh tidak ada kekecewaan. Kata Nabi Yakub alaihi salam, wallahul musta'anu amma tasifun. Maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar, Pak, apa yang terjadi setelah itu? Perjalanan Nabi Yusuf akhirnya menjadi Perdana Menteri Keuangan di Mesir. Ketika itu Allah mempertemukan dengan kakak-kakaknya kembali dan dipertemukan dengan Yakub kembali, dan Allah kembalikan mata yang buta itu menjadi bisa melihat. Karena apa? Karena mencium bajunya Nabi Yusuf alaihi salam. Atas wallahul, apa kalimat yang dikatakan oleh Nabi Yakub yang pertama kali? Wallahul musta'anu amma yasifun. Allah cukup menolongku. Ini doa yang dipakai oleh Aisyah radhiyallahu an ketika difitnah, Mas. Difitnah berselingkuh bersama Sofwan. Coba, istri Nabi kurang apa, Pak? Istri Nabi termulia di tempat yang mulia Madinah, dituduh berselingkuh dengan Sofwan yang mulia, sahabat yang mulia. Apa yang terjadi? Masya Allah, Nabi diuji, Pak, apalagi kita. Tapi karena memang ujian itu kan bagian dari proses pengokohan iman itu.
Pengokohan iman itu yang kedua, bisa mengkafarat dosa-dosa kita. Persoalannya jangan minta, ya Allah turuninlah ya, turut-turut juga gak apa-apa, gak boleh. Minta bala gak boleh, tapi Allahumma anfa'nal bala boleh, tapi minta bala gak boleh. Aisyah akhirnya pulang ke rumah Abu Bakar. Kenapa? Ke kanan tidak bisa, ke kiri tidak bisa, minta tolong semuanya tidak bisa. Lalu datang Nabi Muhammad ke Abu Bakar, rumahnya Abu Bakar ketika itu. Aisyah minta kepada ayahnya, wahai ayah, tolonglah berhadap dengan Nabi, karena Nabi bertanya. Katakanlah kebenaran wahai Aisyah. Kalau memang itu benar, katakan benar. Kalau itu salah, katakan itu salah. Tak berani ayahnya. Ibunya disuruh bicara juga tidak mau bicara. Akhirnya Aisyah yang bicara, ya Muhammad. Kalimatnya ya Muhammad, ya bukan Rasulullah. Karena memang ya manusiawi Pak. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Ada gambaran Allah tentang sisi-sisi manusia. Ada gambaran Allah sisi-sisi ketuhanannya. Kalau di sini sisi-sisi manusianya Aisyah, ya Muhammad. Aku tidak akan bicara, melakukan pembelaan-pembelaan yang macam-macam, ke pengadilan, datang ke kuwa, datang kemana, sudah cukup selesai. Apa kata Nabi? Kata Aisyah ketika itu, fasabrun jamil, wallahul musta'anu amma tasifun. Persoalanku ini tidak usah didialekkan, tidak perlu didialogkan, tidak perlu dicarikan sampai ke dewan, tidak perlu. Fasabrun jamil, wallahul musta'anu amma tasifun. Ada saatnya Pak, mungkin orang di luar sana, mungkin di antara kita yang masalahnya bertahun-tahun tidak selesai. Siapa yang akan menyelesaikan nanti? Fasabrun jamil, wallahul musta'anu amma tasifun. Sama Aisyah, tidak perlu ya Rasulullah, tidak perlu aku menyatakan aku salah. Tidak perlu ya Rasulullah. Tidak perlu kita berdebat terlalu panjang ya Rasulullah. Ini bahasa saya. Ternyata apa yang terjadi Pak? Turun surat An-Nur 10 ayat, 1 lembar penuh Pak. Masya Allah. Orang yang bersandar kepada Allah, jenengan mengatakan la ilaha illallah, jenengan berzikir la ilaha, itu kan biasa. Coba jenengan suatu saat akan jenengan rasakan kalimat la ilaha illallah itu sampai ke hati panjenengan. La ilaha illallah, benar-benar tidak ada sandaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dirasakan oleh Aisyah. Turun Pak pembelaan 10 ayat dalam surat An-Nur itu, bahwasanya Aisyah bersih dari tuduhan-tuduhan tersebut. Masya Allah. Allah turun tangan Pak. Allah yang turun tangan, sama dengan Maryam ibunda Isa alaihi salam, kan sama Pak kasusnya. Penceramah, hidupnya pengabdian dari masjid ke masjid, pindah dari satu masjid ke masjid, berada di mihrab, menjadi seorang yang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya perempuan, makanya orang-orang Bani Israel tahu dengan Maryam ini adalah imra'atut tahirah, mar'ah yang tahirah, perempuan yang suci. Turun malaikat ganteng, diusir oleh Maryam, gak usah engkau datang. Bukan, aku datang ke sini hanya ingin menyampaikan, wahai Maryam, sungguh engkau akan hamil. Coba bayangkan Pak. Perempuan suci, datang malaikat mengkabarkan engkau akan hamil. Kira-kira, maaf Pak, kalau itu terjadi kepada saya, Masya Allah, saya mungkin tidak bisa keluar rumah, ngedon aja di rumah. Masya Allah, itu tunjukkan orang itu kan luar biasa. Itu penzina, itu hamil di luar nikah, itu anak siapa? Kan begitu Pak. Bagaimana rasanya Aisyah Maryam ketika itu naik ke atas bukit, dibiarkan sama Allah, sampai bahkan ketika Maryam itu akan melahirkan, kan gampang aja sama Allah menurunkan makanan atau apalah, enggak Pak, sampai Allah memerintahkan kepada Maryam, goncangkan pohon kurma itu Maryam.
Coba sampai segitunya, Pak. Sampai segitunya. Kapan puncaknya? Fasabrun jamil wallahu musta'an wa amma tasifun. Sampai akhirnya lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Apa yang Allah berikan kepadanya? Isa melakukan pembelaan atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang, Pak, tidak perlulah kita bersandar kepada manusia. Cukup kita sujud. Kita saatnya datang ke Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sujud-sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menggambarkan, innal ladzina fatanul mu'minin, orang-orang yang memfitnah orang-orang yang kuat imannya. Makanya Maryam itu, Pak, salah satu dari 4 ratunya sorga. Kalau pingin jadi kategori salah satu ratunya di sorga, kira-kira ada yang kuat seperti Maryam? Kalau kuat silakan mendaftar. Akan menjadi salah satu ratu di sorga. Makanya Nabi mengatakan, asyaddul bala al-anbiya summa yali. Kalau ada orang yang ujiannya mendekati kepada para nabi, wah itu luar biasa ya. Makanya salah satunya ini, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul harim. Dan mereka tidak bertaubat. Bahkan Masya Allah, orang-orang itu saja, kalau dia bertaubat, yang membakar kaum muslimin yang jutaan itu, kalau bertaubat, diterima taubatnya. Coba, diterima taubatnya. Tapi kalau tidak, kata Allah, falam yatubu walahum azabu jahannam walahum azabul harim. Ini ada yang unik kalimat ini. Karena disertasi saya itu adalah kolokasi. Ketika saya menjelaskan ini kepada syekh saya yang uji saya, ada 9 orang. Apa katanya? Apa penjelasan mu'adzabu jahannam walahum adzabul hariq? Kalau kita memahami begini, kalau kita biasa memahami dengan terjemahan, kita akan memahami azabu jahannam, mestinya kalimatnya itu bukan walahum, tapi wa alaihim. Karena itu bagian dari siksaan-siksaan. Tapi di sini walahum itu kebaikan sebenarnya. Tapi kenapa walahum azabu jahannam walahum azabul hariq? Ya, azabu jahannam walahum azabul hariq. Bukankah itu adalah sesuatu siksaan? Kenapa Allah menggunakan kata walahum? Ini balaloh, ini persoalan telinga kita aja. Karena telinga kita ini telinga Indonesia, sehingga ketika ini diungkapkan, saya tuh pernah lihat di YouTube. Nah, saya ingin gambarkan kata walahum ini. Ada seorang laki-laki mandul, tidak bisa menghamili istrinya. Nah, ternyata istrinya ini selingkuh. Lalu dia pasang CCTV di kamarnya, dipasang. Ternyata benar. Ternyata istrinya ini selingkuh, dan ternyata di balik perselingkuhannya ini, istrinya ini hamil. Suaminya ini pura-pura senang, Pak. Diadakan pesta atas apa? Istrinya hamil tersebut. Apa yang terjadi? Setelah diadakan, sebelum kita makan-makan, kita akan lihat histori pernikahan saya dari awal sampai terakhir, ya, sampai hari ini, kata suaminya. Tayangkanlah video. Ternyata apa yang terjadi? Iya, awalnya pernikahannya bagus, sampai pada puncaknya dilihatkanlah video laki-laki itu masuk ke dalam kamar perempuan tersebut, dan akhirnya istrinya yang hamil itu. Begitu kira-kira walahum azab. Seolah itu ditinggal. Yang mendapatkan hadiah adalah kalimatnya begitu. Yang mendapatkan hadiahnya adalah neraka jahanam. Itu sebenarnya memaksimalkan siksaan. Kenapa Allah menggunakan walahum, bukan alaihim, tapi walahum? Untuk itu tadi, untuk memuji terlebih dahulu, setelah itu diambrukkan. Ya, seperti luka disiram dengan air garam, kata siapa? Jadi begitu, Masya Allah. Jadi Al-Quran itu Masya Allah, Pak. Seorang dosen, profesor di Kuwait,
Dia orang Amerika Serikat, akhirnya masuk Islam hanya gara-gara ini, Pak. Hanya gara-gara. Jadi dia mempelajari silker Al-Quran itu. Bagaimana Al-Quran itu? Al-Quran itu, kalau misalnya dia terdiri dari 4 ayat, maka Al-Quran itu polanya 1, 2, 2, 1. Kalau kita menulis biasanya hierarki, ya Pak Tori. Jadi logika itu kan hierarki, terus atau linier. Dia nyambung dari sini dijelaskan paragraf ini, jelaskan paragraf ini. Begitu sifatnya linier. Tapi Al-Quran, Masya Allah, profesor ini menemukan, membuat Al-Quran ini menceritakan bagaimana pola Al-Quran ini. Seandainya dia 4 ayat, saya contohkan 4 ayat, maka yang 1, 2, 1, 2, 1 akan nyambung dengan 4. Nah, 2 akan nyambung dengan 3. Kalau dia 21, 1 ketemu dengan 21, 2 ketemu dengan 20. Jenengan kalau bicara bisa begini nggak? Gak bisa, Pak. Makanya mereka mengatakan Al-Quran ini memang mukjizat dari Allah. Gak ada manusia yang berbicara dia akan menyambung logikanya dengan kalimat yang nomor sekian, dan itu pasti, dan kalimatnya kuat dan mapan. Gak ada, Pak. Gak ada. Makanya dia mengatakan ini Al-Quran, ini Allah. Gak ada manusia yang bicara begini. Akhirnya masuk Islam, jadi profesor di Kuwait. Kalau tidak percaya silahkan. Ya, Kuwait. Beliau ada di sini. Jadi saya rasa demikian satu ayat ini. Untuk ayat berikutnya adalah penekanan, dan ayat ke-12 nanti kita akan menjelaskan Al-Baqarah. Saya rasa demikian. Semoga ini memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.